Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para sepuh lan bini sepuh sedaya jamaah salat subuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Slamet Mintuati MPDI ingkang tansah kawula mulyakaken, sedaya jajaran kepengurusan Masjid Taqwa yang saya hormati dan saya banggakan. Monggo sareng-sareng lahiraken raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sepindah malih alhamdulillahi rabbil alamin. Dene napa kula lan panjenengan sami injing menika tasih diparingi urip tur saged nderek jamaah salat subuh sekaligus talabul ilmi. Dipundhut sak wayah-wayah pun ya pantes, dokter ya dipundhut, mantri ya dipundhut. Bersyukur kita diberi kesempatan saged nderek. Mugi-mugi sedaya menika estu dados bagian amal soleh kula panjenengan sami ingkang katampi ingkang angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Salawat ugi salam mugi kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali kegiatan pagi ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadin niyatus salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah berikutnya kita hadiahkan. Utamanya adalah junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ketinggalan karena ini peringatan 17 Agustus. Hari kemerdekaan, kita doakan juga orang-orang yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini, sehingga kulon panjenengan sami saged jamaah kanthi tenang. Umpama dijajah nggih susah lah niki. Mereka telah berjuang untuk anak-anak yang akan datang, untuk generasi berikutnya supaya enak uripe lah niki. Masalah iki wis merdeka tenanan pogak. Nek wis merdeka sregep jamaah pogak lho. Sing gandoli opo lho. Sing dereng merdeka teko awake dhewe cik diperbudak ambek nafsune dewi-dewi. Niki kita hadiahkan kepada para pahlawan, juga para pendiri masjid ini dan orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya bibarokati suratul Fatihah, mudah-mudahan kita berharap anak turun kita menjadi anak turun yang soleh solihah,
yang selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Dijadikan anak-anak yang ahli ilmu, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli amali saleh wa ahli ibadah, min ahlil Qur'an wa hamilil Qur'an lafzan wa ma'nan wa amalan. Lillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagian jamaah minta untuk menyongsong Idul Adha yang akan datang, yang ingin menabung patungan korban dipersilahkan. Nabungnya ke niki Ustadz Fauzi, Pak Haji Fauzi, Sulkan Fauzi, niki selaku bendaranya, langsung ke Mas Novi nggih saged. Monggo diajangi yang pengin nabung lebih dulu disilahkan. Jadi dipersiapkan mulai saat niki. Terus selajengipun terkait dengan TPG, malih TPG niki. Supaya semakin makmur, generasinya juga baik-baik, pinter ngaji, mula niku sing gadah tanggi, putu, anak kalau waktunya ngaji jangan daftaraken tanggi ya mboten napa-napa minangka perhatian minangka amal panjenengan. Maka masalah pendanaan insyaallah di Masjid Taqwa ini cukup lebih dari cukup, dicukupi kalian Allah. Pengen gratis digratisi sak seragame lah niki. Kok saged? Insyaallah saged. Sing sugih si akeh lho. Sing sugih panggah Gusti Allah. Jadi lingkungan masjid sekitar ini, bila ada anak yang belum ngaji, kalau sudah di TPK yang lain ya ndak mboten napa-napa. Kalau belum ngaji jenengan daftaraken ten Masjid Taqwa ini, tidak harus menunggu orang tuanya, tidak harus menunggu mbahnya. Tanggine pun saged mendaftarkan di Masjid Taqwa ini, minangka tanggung jawab kula lan panjenengan terhadap generasi yang ada di sekitar masjid. Maka ingkang saged kawula sampaikan nyuwun pangapunten, matur suwun ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Selamat Mintoati wedal kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Para alim, para kiai ingkang dahat kinurmatan, para bapak pengurus takmir Masjid At-Taqwa Pare, saha para bapak, para ibu, para sederek jamaah salat subuh ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah,
Estu kita muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa Allah tasih paring dumateng kita kanugrahan arupi umur panjang, kesehatan, tetepe iman lan Islam. Mugi-mugi kanthi syukur kala wau estu Allah nambah kanugrahanipun dumateng kita sami. Allah dawuh dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para sawuh ingkang kula hormati, Al-Qur'an itu mempunyai banyak nama. Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran menika nyebataken bilih nama lain Al-Quran ada 55. Salah satunya Al-Quran itu mempunyai nama Al-Huda. Setidak-tidaknya ada 2 ayat yang menjelaskan Quran itu adalah sebagai huda. Sekaligus namanya adalah huda. Yang pertama adalah ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di sana Allah dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. 2 ayat ini menjadi dasar bahwa Al-Qur'an mempunyai nama Al-Huda. Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pandai-pandailah kita menjadikan Al-Quran, memposisikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dalam artian bagaimana kita itu terus menggali apa yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bisa memberikan suluh, memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi oleh umat. Maka sebagai hasilnya adalah betapa para ulama memberikan kontribusi, memberikan sumbangsih di dalam menggali Al-Quran, sehingga Al-Quran itu benar-benar hidup, benar-benar memberikan peran penting dalam kehidupan manusia. Maka dari itu bisa kita lihat aneka ragam tafsir yang kata para ulama itu ada 3 periode. Ada periode klasik, ada periode pertengahan, ada periode kontemporer. Semuanya itu adalah ingin menyajikan Al-Quran benar-benar itu adalah bisa diterima oleh umat, memenuhi hasrat intelektual, memenuhi rasa ingin tahu, sehingga tafsir pun juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Para rawuh ingkang kula hormati, betapa pentingnya petunjuk,
betapa pentingnya hidayah. Karena orang itu kalau tidak mendapatkan petunjuk, jelas dia akan mendapatkan kesesatan. Oleh karena itu kita lihat misalnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa zakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Di sini Allah menyatakan laqad manna. Manna yamunnu itu maknanya memberikan anugerah. Maka dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kehadiran Rasul, turunnya kitab benar-benar sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasula. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman tatkala dia mengutus seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka. Yatslu alaihim ayatih, yang membacakan ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, di mana mereka sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Senada dengan itu, pentingnya Al-Qur'an sebagai petunjuk, di mana kalau kita tidak mendapatkan Al-Qur'an, kita akan mendapatkan kesesatan yang nyata. Itu pun juga dengan nada yang sama ada dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa zakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Benar-benar seorang itu akan mendapatkan kesesatan manakala Allah tidak memberikan petunjuk, manakala Allah tidak menghadirkan Rasul, manakala Allah tidak menurunkan kitab. Maka ini adalah wajib kita syukuri. Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah memberikan hidayah kepada kita. Betapa pentingnya hidayah. Setiap kita sholat minimal kita mengucapkan Quran surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah sholat seseorang kecuali kalau dia itu membaca Fatihah. Nah, di dalam Quran surat Al-Fatihah itu ada lafaz yang ke-6, ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Ini menunjukkan betapa pentingnya hidayah itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan anugerah ya Allah. Siapa? Mereka-mereka yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka yang kaya? Apakah mereka yang mendapatkan jabatan? Apakah mereka yang populer dalam kehidupan masyarakat? Ternyata kalau di dalam Quran surat An-Nisa 69 sebagai tafsir ayat bil ayat, maka kita temukan wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim
Maka mereka itu bersamaan dengan orang-orang yang telah Allah berikan anugerah kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wasolihin, dan orang-orang yang solih. Wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi kalau kita itu ingin mendapatkan anugerah dari Allah, ya mari kita ikuti jejak mereka itu. Jejak para nabi. Jejak orang-orang yang jujur. Jejak orang-orang yang mati syahid. Jejak orang-orang yang solih. Nah, ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka terdapatlah kesinambungan pesan. Munasabah surah bisurah. Kesinambungan pesan antara Al-Quran surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Di sana ada kata huda. Di sana ada kiwat. Di sana ada titik temu, yaitu petunjuk. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar ya Allah, jalan yang lurus ya Allah. Maka dalam Quran surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kamu benar-benar minta petunjuk kepadaku, ini loh kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka maknanya adalah kalau kita ingin mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk supaya kita itu tidak sesat, jalannya adalah bagaimana kita selalu dekat dengan Al-Quran. Bagaimana kita tadabbur Al-Quran. Bagaimana kita itu selalu membaca Al-Quran. Sehingga Al-Quran benar-benar sebagai huda. Al-Quran sebagai wahyu terakhir. Tidak ada kitab sesudah Al-Quran turun. Nabiullah Muhammad itu adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi sesudahnya. Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Ajaran Islam adalah ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan pesan penting bahwasanya sungguh Al-Quran itu didesain, sungguh ajaran agama Islam itu adalah berlaku untuk seluruh zaman dan dimanapun. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nazira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh umat manusia. Basyira wa nazira, memberikan kabar gembira pun juga memberikan peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini menegaskan apa yang telah saya sampaikan, bahwasanya ajaran Islam itu berlaku untuk seluruh zaman dan seluruh umat manusia. Apa implikasi pemaknaannya? Bahwa Al-Quran itu harus dipahami sebagai petunjuk. Maka dari itu apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu pada umumnya adalah dijelaskan secara mujmal. Secara rinci itu setahu saya ada 5. Munakahah, mawaris, jinayat, hudud, kisos. Yang lain itu adalah secara global, secara mujmal. Mempunyai makna apa? Supaya bisa diterapkan di segala waktu dan di semua tempat sampai akhir zaman. Nah, maka dari itu kita dituntut untuk terus menggalinya. Para ulama telah memberikan kontribusi yang luar biasa
dengan segala macam metode yang telah mereka temukan. Ada istilah metode tahlili, ada metode tematik yang diperkenalkan oleh Profesor Fazlur Rahman, ada hermeneutics, yang terbaru itu adalah makna magza yang dihasilkan hasil pemikiran dari Profesor Sahiran, guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semuanya itu mempunyai keinginan yang kuat untuk menghadirkan sekaligus memposisikan Al-Quran sebagai petunjuk. Karena zaman terus berubah, problem-problem yang dihadapi umat itu semakin tambah dan berkembang. Yang dulu tidak ada sekarang ada, yang dulu ada sekarang tidak ada. Semuanya itu adalah membutuhkan ijtihad, semuanya itu adalah membutuhkan pemikiran secara mendalam tentang Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa pentingnya Al-Quran sebagai petunjuk. Sungguh yang namanya petunjuk itu ada 5. Sehingga ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka pikiran kita, bayangan kita, apa yang tersimpan dalam benak kita, bahwa petunjuk itu ada 5. Sekarang saya katakan bahwa itu adalah semuanya adalah anugerah. Di mana yang pertama itu adalah hidayatul gharizah. Hidayatul gharizah itu petunjuk berupa insting. Gharizatut tauhid, gharizatut diniyah, itu Allah anugerahkan kepada kita. Maknanya dalam penciptaan kita sebagai manusia itu ada unsur pemberian fitrah. Masing-masing kita punya fitrah. Nah, di mana fitrah itu juga bisa berkembang, bisa tidak berkembang. Nah, tugas kependidikan Islam itu adalah mengembangkan fitrah tauhid tadi, gharizatut diniyah tadi. Maka Quraisy Shihab itu mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang fitrah tauhidnya nggak berkembang. Sekaligus memberikan penegasan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak ada yang ateisnya. Mbuh titik, mbuh okeh itu mesti ada tersimpan dalam dirinya yang namanya fitratut tauhid. Nah, tinggal nanti berkembang atau tidak. Berkembang tidaknya fitrah tauhid itu kalau mengacu kepada dawuh Kanjeng Nabi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang manusia yang dilahirkan kecuali atas dasar fitrah. Fitrah itu berkembang atau tidak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, dalam hadis katakan fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Allah memberikan ilustrasi bahwasanya namanya manusia itu adalah seperti tanah. Petunjuk itu adalah diilustrasikan gambarannya, perumpamannya adalah seperti hujan. Sama-sama mendapatkan hujan yang lebat, tetap tergantung pada tanah. Kalau tanahnya itu subur, pasti berbeda dengan tanah yang gersang. Tanah yang subur mendapatkan curahan hujan, berkembang, tumbuh lebat, tumbuh-tumbuhan yang bagus. Tanah yang berkapur, tanah yang gersang itu tak akan pernah tumbuh tumbuh-tumbuhan kecuali yang tumbuhan merana. Maka itu ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbi walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah wilayah yang baik yakhruju nabatuhu, keluarlah tumbuhan
dengan izin Tuhannya. Podo-podo kene udani. Waladzi khabutha, tanah wilayah daerah yang buruk, jelek, tidak subur, layak ruju illa nakida. Tidak ada keluar tumbuh-tumbuhan kecuali tumbuhan yang merana. Awake dhewe ki ngoten. Mbok diturunkan kitab, mbok Rasulullah itu sudah diutus, ning lek atine kaku, atine mengeras bagikan batu, sulit rasanya dia menerima petunjuk. Sulit rasanya fitrah yang telah Allah berikan itu tumbuh berkembang dengan baik. Maka Allah memberikan gambaran deskripsi summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Kemudian hati kamu itu mengeras bagaikan batu atau mungkin lebih keras daripada batu. Orang-orang tipe semacam ini sawaun alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Padha wae, enggak ngefek itu kau berikan peringatan ataupun tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Wa matuni anhumul ayatu wan nuzur. Bagi mereka itu enggak ada efeknya. Ayat-ayat kamu bacakan pun peringatan kau sampaikan tak akan pernah memberikan manfaat kepada dirinya. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu pesan pentingnya adalah mari hidayatul gharizah tadi kita tumbuh kembangkan. Fitrah tauhid yang ada dalam benak ini adalah kita tumbuh kembangkan. Didasarkan perintah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajah kamu pada agama yang sesuai dengan fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah atas dasar fitrah itu. Artinya kita beragama sesuai dengan fitrah. Dan agama yang sesuai dengan fitrah adalah tak lain adalah Islam. Itu hidayatul gharizah. Kemudian meningkat lebih tinggi adalah hidayatul hawas. Ini juga petunjuk. Dikatakan hidayah, dikatakan petunjuk itu kalau dalam bahasa yang sederhana itu adalah piranti, itu adalah fasilitas, itu adalah alat yang Allah berikan guna mendapatkan pengetahuan, guna mendapatkan kebenaran. Gharizah, fitrah adalah modal awal untuk mendapatkan petunjuk sehingga mendapatkan kebenaran. Yang itu perlu dipupuk dan dikembangkan. Yang kedua hidayah itu adalah hidayatul hawas, indera. Kita diberikan mata, kita diberikan pendengaran, kita diberikan hati. Supaya apa? Ya kita syukuri. Bentuk syukurnya apa? Optimalisasi fungsi pendengaran, penglihatan dan hati itu. Sehingga kita tidak dibenarkan mengikuti agama sesuai nafsu atau mungkin hanya norobontek semata. Kita dituntut untuk berpikir. Kita dituntut untuk memaksimalkan fungsi hati, fungsi pendengaran. Maka di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 itu dikatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan mengikuti, hanya ikut-ikutan saja tentang apa yang tidak kamu ketahui. Kita diperintahkan untuk memaksimalkan pikiran kita, pendengaran kita. Maka Nabi mengatakan ladina liman la aqlalahu. Tidak bisa disebut sempurna agama seseorang bagi orang yang tidak menggunakan akalnya secara maksimal.
sekaligus memberikan pesan betapa Islam menempatkan pikiran, menempatkan akal untuk memahami Islam itu dengan apresiasi yang luar biasa. Jauh sebelum René Descartes menyatakan cogito ergo sum. Karena berpikir saya ada. Islam pun sebenarnya juga begitu. Kita sebagai seorang muslim itu tidak hanya elok-elok, bukan semata-mata taklid, tapi benar-benar kita itu mau mengoptimalkan pikiran kita. Sekali lagi saya katakan betapa Al-Quran ditafsirkan dengan beraneka macam ragamnya, dengan segala macam perkembangannya. Itu adalah supaya kita itu memberikan pemahaman bahwa Al-Quran benar-benar hidup. Contoh saja, ketika kita bertanya tentang bagaimana bumi itu datar ataupun bulat telur. Contoh, di abad pertengahan, di mana dominasi kelompok agama tertentu itu sangat mutlak, siapapun yang berlawanan dengan pandangan para pemuka agama tersebut, maka hukumannya adalah mati. Tercatatlah seorang yang bernama Galileo Galilei. Hanya pandangannya yang berbeda dengan pemuka agama saat itu. Galileo Galilei menyatakan bahwasanya matahari mengelilingi bumi. Artinya bumi sebagai pusat tata surya. Itu pandangan agama tertentu. Sementara Galileo Galilei mengatakan tidak seperti itu. Bumilah yang mengelilingi matahari. Matahari sebagai pusat tata surya. Galileo Galilei mengatakan bahwa bumi itu adalah bulat telur. Pemuka agama saat itu di abad pertengahan mengatakan tidak, bumi itu datar. Mari kita konfirmasi dalam Al-Quran. Dalam Quran surat An-Nazi'at ayat ke-30 itu Allah mengatakan wal arda ba'da zalika dahaha. Dan bumi setelah penciptaan langit dia hamparkan. Nah, kata-kata Allah menghamparkan, kata daha itu memberikan kesan bahwasanya bumi itu datar. Apakah seperti itu? Apakah tidak berlawanan dengan ilmu pengetahuan? Ternyata kalau kita teliti lebih jauh, kata daha yang artinya adalah menghamparkan, itu ada kata turunan. Ada istiqaq, ada pecahan kata, yaitu utwahiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwa bahasa Arab itu mengalami pecahan kata itu sampai 25. Masing-masing kata itu pecah menjadi turunan atau derivasi itu sampai 25 kata. Misalnya kata iman itu ada kata amanah, ada kata yu'minu, ada amanah, ada aman, ada mukmin, itu sampai 25. Dan itu memang ada keterkaitannya. Sama dengan kata daha tadi. Daha itu memang kalau diterjemahkan dalam Al-Quran terjemahnya itu adalah Allah telah menghamparkan bumi. Tapi di sana ada turunan kata yaitu udwahiyah. Udwahiyah itu artinya sarang telur burung unta. Timbullah dalam benak pergulatan pikiran kita, apakah itu bisa menjadi semacam korinah, bisa memberikan indikator bahwasanya memang seakan-akan Allah berfirman bahwa bumi itu bulat telur seperti sarang telur burung unta. Contohnya seperti itu. Disinilah kita terus menggali Al-Quran, mengoptimalkan pemikiran kita, mengoptimalkan pendengaran kita. Karena apa? Karena baik itu pendengaran, penglihatan, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban. Senada dengan itu adalah Quran surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Allah jadikan untukmu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Inilah saya katakan bahwasanya betapa Allah telah memberikan hidayah berupa indera yang dikenal dengan istilah hidayatul khawas. Nah, bagi mereka-mereka yang tidak menggunakan, tidak mengoptimalkan pendengaran, penglihatan dan hatinya, lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya penglihatan la yubsiruna biha, tidak digunakan penglihatan itu untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu punya telinga tetapi la yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih rendah dari itu. Disinilah saya katakan bahwa Al-Quran memberikan posisi yang sangat istimewa terhadap bagaimana kita mengeksplor pengetahuan, menggunakan hidayah tadi, mengoptimalkan endingnya supaya kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah hidayatul akli, lebih meningkat lagi. Yang tadinya adalah ghariza, insting, kemudian pendengaran, penglihatan atau indera, ketiga adalah akal. Allah memberikan anugerah kepada kita namanya hidayatul akli. Dengan akal itulah kita bisa membedakan mana itu yang baik, mana itu yang buruk, mana itu yang halal, mana itu yang haram. Tentu akal bisa berpikir secara jernih. Tetapi akal itu pun juga harus kita sadar bahwa akal itu nggak cukup. Kita harus paham bahwa kita punya keterbatasan akal. Andai saja akal itu cukup untuk mencapai kebenaran yang hakiki, tentu tak perlulah Nabi dan Rasul itu diutus. Nggak perlulah Al-Quran itu diturunkan, kata Muhammad Abduh. Serahkan saja kepada para pemikir, serahkan saja kepada para filosof. Tetapi karena memang itu adalah bidang garap Rasul, di mana saya katakan tadi adalah membacakan ayat-ayatnya, mensucikan jiwanya, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah. Itu tugas dari Rasul. Bahkan di ayat yang lain, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasul itu mengajarkan apa yang tidak kamu ketahui. Menegaskan bahwa akal kita pun juga terbatas. Para ulama ingkang kalau hormati, maka Allah memberikan hidayah yang keempat. Hidayatuddin. Hidayatuddin agama. Agama disebut milah. Agama disebut din. Din itu berasal 3 huruf. Dal, ya, nun. Menurut Quraisyat, sebuah kata yang terdiri dari 3 huruf, dal, ya, nun, itu adalah menggambarkan hubungan dua pihak, di mana pihak yang lain lebih tinggi kedudukannya daripada pihak satunya. Agama itu disebut din. Din itu berasal dari 3 huruf dal ya nun, karena di situ menggambarkan hubungan dua pihak antara sang pencipta dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang a'la, sementara kita sebagai makhluk adna, rendah. Hutang itu dalam bahasa Arab namanya dain. Dain itu juga dal ya nun.
Karena dain itu transaksi hutang piutang itu ada hubungan dua pihak. Pihak yang satu lebih tinggi kedudukannya daripada pihak yang lain. Wong sing arepe utang rendah kedudukannya. Mertamu nggone wong sing duwe dhuwit ngapurancang. Sopan. Sepindah silaturahmi. Nomor kalih ngapunten. Kula butuh yatra. Asor deh. Arepe utang kok kemelinti. Ora diwehi mas tepang. Dain dan din. Tapi ingat bahwasanya agama itu sekedar informasi. Kok informasi? Iya. Maka kita mempunyai tugas hanya menyampaikan informasi. Wa ma alaina illal balaghul mubin dalam Quran surat Yasin. Kami tidak mempunyai kewajiban kecuali hanya menyampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Quran surat An-Nahl ayat 125. Itu pun juga sekedar memerintahkan kita untuk ajak-ajak, sekedar memberikan informasi. Nyatanya tidak boleh kita memaksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sehingga seakan-akan Allah mengatakan informasi itu, kalau pengen selamat mlebu agama Islam. Nggih napa mboten? Ora mergo jenengku selamat. Sebab yang namanya Islam itu berasal dari kata salima. Salima itu artinya selamat. Islam itu berasal dari kata aslama. Aslama itu tunduk, patuh, manut. Nabi Ibrahim berkata, qala aslamtu lirabbil alamin. Ibrahim berkata, aku berserah diri pada Tuhan seru sekalian alam. Islam itu berasal kata sulamun, tangga. Lek pengen tangga ini naik, derajatin munggah, masuklah agama Islam. Habis. Tak tutup di sedekat nggih. Loh, ini beda loh Pak dengan agama-agama lain. Agama lain itu dinisbatkan namanya pada nama pembawa ajaran itu. Disebut Zoroaster, pembawanya namanya Zarathustra. Disebut Buddha, itu dinisbatkan pada tempat di mana wahyu itu diyakini turun, pohon Bodhi. Kristen itu disebut Nasrani, dinisbatkan pada kampung diyakininya Yesus lahir, kampung Nazaret. Tapi Islam tidak. Ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu disebut Islam karena memang intinya semacam itu. Intinya supaya kita mendapatkan keselamatan. Menuntut umatnya untuk tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Allah memberikan hidayah berupa agama. Agama sekedar informasi. Maka perlu petunjuk yang kelima, hidayatul irsad wa taufik. Inilah hidayah yang menjadikan pendorong kita untuk berbuat kebaikan. Kita hadir ke sini itu mendapatkan hidayatul irsad wa taufik. Yang menggerakkan hati adalah Allah, itu hidayatul irsad wa taufik. Sebab kadang-kadang kita tahu bahwa itu baik. Tapi nyatanya juga berat itu melakukannya. Sopo to sing gak ngerti lek tahajud ki apik. Ini nyatanya kan yo abot. Ya melek jane. Ya tangi yo an. Jeding. Ya ora kudu balik batang meneh. Itulah namanya hidayatul irsad wa taufik. Mamlo perlunya kita itu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Perlihatkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak ya Allah, dan berikanlah kesanggupan kepada kami untuk mengikutinya. Itu hidayatul irsyad wa taufik. Wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Tunjukkan kepada kami yang batil benar-benar batil, tidak abu-abu ya Allah, bukan syubhat ya Allah, tapi berikanlah kami kesanggupan untuk menjauhinya. Itu adalah hidayatul irsyad wa taufik. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna sana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bit tauhid, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bisiril Fatihah.